Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Ibut Purdianto. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang cara mempercepat pertumbuhan ikan nila. Dalam setiap budidaya ikan nila perlu kita selalu mengamati pertumbuhan ikan nila yang kita pelihara. Apakah pertumbuhannya masuk ke dalam kategori normal atau sebaliknya mengalami pertumbuhan yang lambat dan mengalami berbagai permasalahan. Hal ini dapat kita lihat dari perbandingan lama pemeliharaan serta pakan yang sudah kita berikan dengan ukuran ikan nila saat ini. Kalau pertumbuhan ikan nila yang kita pelihara dalam keadaan lambat, maka kita perlu menangani secara khusus sehingga laju pertumbuhannya semakin cepat. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah kita harus memastikan terlebih dahulu benih yang kita tebar adalah benih yang memang mempunyai gen yang bagus, yaitu anakan yang berasal dari indukan yang mempunyai pertumbuhan yang cepat. Apabila kita memelihara ikan nila yang berasal dari indukan yang kerdil, maka secara otomatis ikan nila yang sedang kita pelihara ini akan terhambat pertumbuhannya. Kalaupun bisa besar, itu pun harus memerlukan waktu yang begitu lama. Oleh karena itu, bagi teman-teman, sebelum budidaya ikan nila, pastikan terlebih dahulu bibit yang kita tebar termasuk bibit yang mempunyai gen dan pertumbuhan yang bagus. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah kesesuaian antara padat tebar dengan sistem yang kita gunakan dalam proses pembesaran ikan nila. Pada prinsipnya, semakin banyak benih yang kita tebar pada suatu kolam, maka akan semakin lambat pertumbuhan ikan nila yang kita pelihara. Namun sebaliknya, semakin sedikit ikan nila yang kita pelihara, maka semakin cepat pertumbuhannya. Oleh karena itu, kita sebagai pembudidaya ikan nila tentunya harus bisa memperhatikan secara jeli padat tebar yang ideal serta yang cocok dengan ukuran dan keadaan kolam kita masing-masing. Untuk menentukan padat tebar, tentunya kita mempunyai rumus mencari volume air, yaitu dengan cara panjang kolam dikali lebar kolam dikali tinggi kolam. Dalam artian di sini adalah tinggi, panjang dan lebar dari air, sehingga kita dapat menentukan berapa jumlah volume air yang ada di kolam kita. Setelah itu baru kita kalikan dengan padat ideal yang masing-masing sistem kolam mempunyai padat ideal yang berbeda-beda. Kalau kita menggunakan sistem air tenang, pada tebarnya 1 meter kubiknya itu di antara angka 15 hingga 25 ekor. Namun ketika kita menggunakan sistem aerator, kita bisa menebar 1 meter kubiknya berisi 30 hingga 40 ekor. Sedangkan ketika kita menerapkan sistem bioflok, ini bisa kita tebar 1 meter kubiknya di atas 60 ekor. Oleh karena itu, kita sebagai pembudidaya memang harus jeli
menentukan padat tebar yang ideal bagi kolam kita masing-masing. Untuk tahapan atau hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah kandungan pelet yang kita berikan kepada ikan nila. Itu sebaiknya mengandung 30% protein, dan pemberian pakannya 3 kali dalam sehari sebanyak 3 hingga 5% dari bobot ikan nila yang ada pada saat itu. Hal ini cukup untuk memberikan suatu kebutuhan bagi ikan nila yang kita pelihara. Dalam pemberian pakan sebaiknya kita gunakan waktu yang tepat. Kalau pagi kita beri pada saat matahari sudah terbit, sedangkan pada sore hari sebaiknya kita berikan pelet tersebut sebelum matahari terbenam. Hal yang keempat yang perlu kita lakukan adalah proses pembibisan. Karena dengan proses pembibisan ini, pelet yang awalnya keras menjadi lunak dan mudah untuk dicerna oleh ikan yang memakan pelet tersebut. Sedangkan sebaiknya dalam proses pembibisan kita menggunakan probiotik dan vitamin. Hal ini bertujuan untuk mencukupi atau melengkapi kandungan yang dibutuhkan oleh ikan nila kita yang mungkin tidak ada pada pelet yang kita berikan. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk memberikan probiotik dan vitamin ini. Selain dari keempat hal tersebut, yang tentunya harus kita perhatikan adalah keadaan air. Keadaan air harus memang benar-benar dalam keadaan baik dan banyak mengandung kandungan oksigen, serta apabila kita menjumpai perubahan air ke arah kualitas yang memburuk, maka sebaiknya kita segera melakukan pergantian air. Mungkin itu video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.